Shalom saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini kita kembali datang bersama-sama untuk bersekutu di dalam persekutuan doa GKPJ. Mari kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan untuk bisa memasuki dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita melalui satu pujian PPK 119, Imanku Menengadah. Masuk dalam doa. Bapa, Allah yang sungguh mengasihi kami, malam hari ini Tuhan kami datang menengadahkan iman kami kepada Engkau. Kembali Tuhan kami mau berseru kepadamu di dalam setiap doa yang akan kami panjatkan. Biarlah Tuhan Kau berkenan mendengarkan seruan-seruan dan doa kami. Tuhan, saat ini kami datang memohon Tuhan mengampuni segala dosa kami. Hapuskanlah dosa kami Tuhan, agar kami boleh diperkenan di hadapan Tuhan untuk datang berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami untuk berdoa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, datang kepada salibnya. Kita naikkan pujian dari PPK 110, Aku Datang ke Salib. Aku datang ke salib, miskin, lemah dan buta. Dulu hidupku gagal, kini beroleh selamat. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari. Aku sujud padamu, Yesus selamatkan daku. Mari kita datang bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan caranya yang ajaib, Dia senantiasa menyediakan jalan dan pertolongannya. Kita juga kembali datang memohon agar Tuhan terus memurnikan hati kita, mengampuni dosa kesalahan kita, agar kita dapat berdoa di hadapannya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Tak pernah sedikit pun Tuhan Kau meninggalkan kami dan membiarkan kami sendirian di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang kami terima di sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan saat ini Tuhan, kami datang kembali ke hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, murnikan hati kami di hadapan-Mu. Tilik hati kami, selidiki hati kami Tuhan.
sehingga tidak ada sedikit pun yang terselubung. Dan kami sungguh merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga kami sungguh dapat datang berdoa di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita mau bersyukur untuk negara kita yang sampai saat ini menunjukkan kondisi yang cukup terkendali di dalam penyebaran virus corona, sehingga ibadah Natal tahun ini dapat diadakan secara onsite terbatas dan juga online. Mari kita mau bersyukur secara khusus untuk hal ini. Bapa Surgawi, kami juga tidak lupa untuk bersyukur untuk kondisi yang semakin membaik di negara kami Indonesia. Kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan menolong bangsa dan negara kami, sehingga belakangan ini penyebaran virus corona juga sudah cukup terkendali dengan baik. Sehingga Tuhan, di akhir tahun ini ibadah Natal boleh kami laksanakan baik secara onsite terbatas dan juga secara online. Berkat Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ini sungguh boleh kami syukuri, dan kami sungguh boleh datang berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk persiapan Natal di GKPJ Pusat. Kita doakan untuk persiapan Natal Sekolah Minggu Anak dan Remaja yang akan diadakan pada tanggal 19 Desember melalui Zoom dan YouTube. Dan kita doakan juga untuk persiapan Natal umum, baik kebaktian terang lilin pada tanggal 24 Desember dan juga kebaktian Natal di tanggal 25 Desember. Mari kita doakan untuk setiap penatalayan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik, secara khusus untuk setiap hamba Tuhan yang melayani sebagai pengkhotbah, agar Tuhan memakai hamba-hambanya di dalam menyatakan kebenarannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga kembali boleh berdoa menyerahkan untuk persiapan Natal di gereja Tuhan di GKPJ ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk persiapan perayaan Natal Sekolah Minggu Anak dan Remaja yang akan dilangsungkan pada tanggal 19 Desember mendatang, baik melalui Zoom ataupun YouTube. Karena Tuhan, Engkau boleh menolong seluruh persiapan perayaan Natal yang akan dilangsungkan di Sekolah Minggu Anak dan Remaja ini. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan Natal umum, Tuhan sendiri yang boleh menolong dalam setiap persiapannya juga. Menyerahkan untuk ibadah terang lilin tanggal 24 Desember dan juga ibadah kebaktian Natal tanggal 25 Desember. Kami pertaruhkan di dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap penatalayan. Tuhan berikan kesiapan hati, Tuhan berikan kemampuan untuk melayani, dan Tuhan boleh menolong untuk setiap sarana prasarana yang dibutuhkan di dalam ibadah-ibadah Natal yang akan berlangsung. Tuhan sendiri yang campur tangan, baik itu melalui platform-platform yang digunakan di dalam ibadah online. Tuhan juga boleh menolong. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi pengkhotbah di ibadah-ibadah Natal yang ada. Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu saja Tuhan, dan Tuhan persiapkan hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa agar setiap jemaat Tuhan mempunyai hati yang siap untuk menyambut Natal. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Aku datang ke salib. PPK 110, bait kedua. Ku serahkan padamu teman, waktu dan harta, segenap jiwa ragaku, milik-Mu selamanya. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari, aku sujud padamu. Yesus, selamatkan daku. Mari kita juga akan mendukung
persiapan Natal di gereja cabang GKPJ Kuala Tungkal. Kiranya Natal di tahun ini dapat dilangsungkan dengan lancar dan membawa jemaat Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persiapan Natal di GKPJ Kuala Tungkal. Bapa di surga, saat ini kami juga boleh berdoa menyerahkan persiapan perayaan Natal di GKPJ Kuala Tungkal ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh menolong mereka dalam mempersiapkan setiap ibadah Natal yang akan dilangsungkan. Kami sungguh merindukan Tuhan agar ibadah Natal yang berlangsung sungguh boleh membawa kami kembali untuk mengasihi Tuhan. Bila jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Kuala Tungkal boleh kembali mengingat akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui kelahiran Yesus Kristus, dan juga boleh membangun kasih kepada Tuhan. Tuhan, segala yang dibutuhkan Tuhan juga cukupkan. Untuk segenap penatalayan Tuhan juga tolong untuk dapat mempersiapkan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita juga boleh berdoa untuk persiapan pelayanan Natal di pos-pos PI. Untuk pos PI Muara Bungo, pos PI Sarolangun, untuk pos PI Tembesi, pos PI Air Hitam. Kiranya setiap pos dapat menyelenggarakan Natal dengan aman, dan Tuhan bekerja melalui Natal tahun ini untuk menjamah setiap hati, sehingga jiwa-jiwa baru dibawa kepada Tuhan dan iman jemaat juga semakin bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami saat ini juga boleh berdoa menyerahkan persiapan perayaan Natal di pos-pos PI dari GKPJ. Baik itu untuk pos PI Muara Bungo, pos PI Sarolangun, pos PI Tembesi, dan juga pos PI Air Hitam. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap persiapan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami begitu merindukan bahwa melalui perayaan Natal di tahun ini, sungguh kasih Tuhan menjamah setiap hati, sehingga Tuhan, setiap daripada anak-anak Tuhan sungguh boleh kembali merenungkan akan anugerah yang Tuhan berikan, dan boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk datang mendapatkan dan mendengarkan kabar keselamatan itu. Ada jiwa-jiwa baru yang sungguh boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan setiap jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman dan kasih akan Engkau. Tuhan, Engkau melihat setiap kebutuhan daripada pos-pos PI ini, dan Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Kami memohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Aku datang ke salib. Bait ketiga. Ku percaya janjimu, darahmu berkuasa. Ku sujud kepadamu, disalib dengan Kristus. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari. Aku sujud padamu, Yesus selamatkan daku. Mari kita juga boleh berdoa untuk orang-orang yang telah kita sampaikan Injil Kristus. Baik itu teman, sahabat, keluarga. Kiranya Tuhan bekerja dalam diri mereka untuk menerima keselamatan yang telah disediakan bagi mereka, khususnya di momen Natal tahun ini. Mari kita doakan secara khusus untuk pribadi-pribadi ini yang telah kita sampaikan berita Injil padanya. Tuhan, saat ini kami mengingat untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami. Di antara mereka ada teman kami, ada anggota keluarga kami, ada sahabat kami Tuhan. Bahkan di antara mereka juga ada orang yang baru kami kenal. Tapi kepada mereka Tuhan kami telah sampaikan berita Injil keselamatan, berita akan
kelahiran Kristus dan kematian Kristus yang menebus dosa-dosa manusia. Bila Tuhan, melalui momen Natal tahun ini, mereka boleh mengambil kesempatan untuk sekali lagi diingatkan akan kebenaran keselamatan yang Tuhan sediakan. Sehingga apa yang pernah mereka dengar, sungguh mereka responi di Natal tahun ini. Mereka boleh membuka hati mereka, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Betapa kami rindu bahwa apa yang telah kami sampaikan sebagai berita Injil, sungguh Tuhan, mereka terima sepenuhnya di dalam hati dan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu Tuhan, keselamatan yang datang daripada Tuhan, Tuhan sediakan juga bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita juga boleh berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini bergumul di dalam sakit penyakit. Secara khusus pada hari ini, kita akan berdoa untuk saudara Andi Santoso yang masih di dalam perawatan pasca operasi. Kita memohonkan Tuhan memberikan pemulihan kepadanya dan menolong dia di masa-masa seperti ini. Kita juga berdoa untuk contoh atau penginjil Cornelius yang masih dalam pemulihan. Tuhan boleh menolong dia untuk semakin mendapatkan perkembangan yang semakin baik dari hari ke hari. Berdoa untuk Ibu Li Tio Chun. Kiranya Tuhan juga menolong dia di dalam kelemahan tubuhnya. Di dalam keadaan fisik yang sudah sangat menurun, Tuhan boleh berbelas kasihan. Mari kita berdoa untuk mereka. Allah yang mengasihi kami, yang memperhatikan keadaan kami, saat ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit dan membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk saudara Andi Santoso yang saat ini di dalam pemulihan pasca operasi. Tuhan, belatangan Tuhan boleh menjamah dia, memberikan dia kesembuhan, menolong dia dalam masa pemulihan ini, mendapatkan perawatan yang baik di rumah sakit. Tuhan juga memberikan dia kekuatan dan iman yang terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini menyerahkan untuk penginjil Cornelius yang masih dalam masa pemulihan. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus boleh menolong dia. Kiranya Tuhan terus boleh memberkati dengan perkembangan yang baik dari waktu ke waktu, sehingga kami terus melihat bagaimana kesembuhan diberikan kepada penginjil Cornelius. Berdoa juga untuk Ibu Li Tio Chun. Di dalam keadaan tubuhnya yang semakin melemah, kami tahu Tuhan sungguh mengetahui apa yang dia rasakan. Bila Tuhan boleh mengasihaninya dan Tuhan boleh menolong Ibu Li Tio Chun melewati masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Bapa, kami percaya waktu Tuhan, cara Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang juga saat bergumul dalam sakit, tapi mungkin kami tidak menyebutkan namanya saat ini. Kami bertahu Tuhan, Engkau pun mengetahui pergumulan mereka. Kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pada saat ini boleh mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita menyatakan beban hati kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Karena Dialah Allah yang sungguh mengetahui isi hati kita. Bapa kami di surga, Engkau Allah yang mengetahui setiap bagian hidup kami, setiap isi hati kami, setiap pergumulan kami, beban hati kami yang bahkan
tidak dapat kami utarakan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan dan kelepasan bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini berada di tengah-tengah pergumulan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pokok doa yang telah kami naikkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang boleh menyempurnakan setiap apa yang telah kami doakan itu. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh menaikkan seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nathan. Kita sambut dengan pujian KPPK nomor 91, Dengar Malak Memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Kepada Pendeta Nathan kami persilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 15. Mari kita buka Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mari kita masuk dalam doa sebelum lebih dalam kita merenungkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan, pada pertengahan minggu ini boleh datang berdoa, memuji Tuhan, datang memohon kepada Tuhan, dan kami boleh mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan saatnya kami juga rindu semakin diberkati dengan renungan-renungan Natal. Khususnya pada malam hari ini kami akan merenungkan bagaimana pujian malaikat di surga yang menyatakan akan kemuliaan dan damai sejahtera bagi kami manusia. Berkati setiap kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu ini. Kami siap mendengarnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara terkasih Tuhan, peristiwa kelahiran Yesus, khususnya dalam konteks kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, bukanlah suatu keadaan yang mudah. Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, bukanlah mengalami satu kehidupan yang mudah yang mereka lalui. Ratusan tahun Israel hidup di dalam penindasan dan penjajahan dari bangsa-bangsa yang ada. Natal pertama umat Israel sesungguhnya mereka rayakan dalam situasi yang menderita. Mereka saat itu dijajah oleh bangsa Romawi. Bahkan 700 tahun sebelumnya mereka terus dijajah. Dari satu penjajah ke penjajah yang lain. Dari bangsa Asyur, Babel, Persia, Yunani, dan saat itu kita tahu Roma menjajah mereka. Mereka hidup dengan keadaan yang sulit. Mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Dan
Ada kalanya mungkin mereka akan bertanya sebagai orang Israel. Bertanya, di mana penyelamatan Allah itu bagi mereka? Mereka menantikan pembebas, seorang pembebas yang akan membebaskan mereka, yaitu Mesias. Saudara, kita lihat masa kelam bagi bangsa Israel. Mereka berjuang untuk melawan penindas-penindas, khususnya bangsa Romawi yang ada pada saat itu. Sehingga kita tahu bahwa muncul gerakan-gerakan pemberontakan daripada orang-orang Israel. Mereka bertanya, di mana kemuliaan Allah itu? Di mana damai yang dijanjikan itu? Baik saudara terkasih Tuhan, bukankah Israel adalah bangsa pilihan Tuhan? Bangsa yang disayangi Tuhan. Di mana kemuliaan Allah pada saat itu ketika mereka hidup dalam penderitaan dan penjajahan bangsa Romawi? Di manakah mereka akan menemukan damai sejahtera itu? Mereka menantikan datangnya Sang Mesias. Kita bisa bayangkan ketika malaikat sorga membawakan pujian kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Bagaimana ada sukacita yang tak terkatakan itu ada di tengah-tengah mereka. Kita bisa bayangkan betapa sukacitanya ketika berita itu disampaikan, berita itu dinyatakan bagi mereka. Kita melihat apa yang dicatatkan oleh Lukas. Lukas mencatatkan dengan jelas kelahiran seorang juru selamat. Seorang juru selamat. Saudara, Kaisar Agustus yang seringkali dikenal dengan Kaisar Octavianus, sebenarnya dialah juru selamat pada waktu itu. Pada masa itu, Kaisar Octavianus disebut kaisar yang memiliki julukan juru selamat. Karena di bawah pemerintahan Octavianus, mereka hidup dalam masa kemakmuran, mendatangkan satu zaman emas sebagai kaisar terbesar di Romawi. Sehingga orang-orang menganggapnya adalah juru selamat dunia pada waktu itu, termasuk daerah Yudea atau daerah Palestina. Akan tetapi Lukas mencatatkan bukan Octavianus yang menjadi juru selamat sejati, yang membawa damai sejati itu, seperti yang diwartakan oleh malaikat kepada gembala. Lukas mencatatkan yaitu Yesus Kristuslah juru selamat yang sejati itu, yang lahir di kota Daud. Dan menjadi poin yang tidak kalah pentingnya di dalam pencatatan Lukas itu adalah tentang kidung pujian surgawi malaikat, yang menyatakan, kalau kita bisa melihat dalam bagian ayat tersebut, ada kemuliaan, kemudian ada damai sejahtera, ada Allah dan ada manusia. Perhatikan lagi, ada tempat yang tinggi dan ada bumi. Baik saudara, kita bisa melihat ini ketika kita merangkai apa yang menjadi pujian daripada malaikat. Para malaikat diperkirakan adalah satu kumpulan yang menyanyi, yang memuji, yang boleh disebut dan tanda petik paduan suara yang didengar oleh para gembala di padang pada waktu itu. Mereka memberitakan satu pujian yang indah, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera bagi manusia. Saudara terkasih Tuhan, kita melihat di sini ada realitas surga yang dinyatakan di bumi. Ada realitas ilahi diberikan kepada manusia. Ada realitas dari atas ke tempat rendah. Sungguh, kalau kita mau memahami sepenuhnya, ini adalah satu ungkapan yang luas sekali maknanya untuk dibicarakan. Namun kita dapat menangkap inti pujian surgawi daripada malaikat itu, bahwa Allah telah datang ke seluruh bangsa melalui bayi Yesus di palungan sebagai satu kesukaan besar. Satu kesukaan besar. Hal ini juga dicatatkan Lukas pasal 1 ayat 78 sampai 79 ketika Zakaria menyanyikan nyanyiannya. Dikatakan begini, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kita melihat bagaimana Zakaria mengungkapkan datangnya Allah yang menjadi manusia. Surya pagi dari tempat yang tinggi
menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, menaungi mereka untuk mengarahkan kaki mereka kepada jalan damai sejahtera, bukan kepada maut. Ini adalah satu kesukaan yang besar yang diserukan oleh malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Saudara terkasih Tuhan, pujian bagi Allah yang merancangkan bagi manusia. Sehingga malaikat berseru di dalam suatu nyanyian, satu kidung surgawi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ketika malaikat membicarakan ini, bukankah ini satu pujian yang agung bagi Allah? Karena Allah telah menggenapkan daripada segala janjinya, menggenapkan daripada segala nubuatan daripada nabi. Ada kabar baik bagi manusia yang sudah diwartakan oleh pada malaikat. Saudara, frasa hari ini telah lahir bagimu menyatakan dengan jelas bahwa rancangan keselamatan kekekalan itu telah dinyatakan. Nubuatan ribuan tahun yang lalu, tanda-tanda yang merujuk pada lahirnya Yesus Sang Juru Selamat itu telah dinyatakan. Lukas mencatatkan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dunia di kota Daud. Tapi saudara, inilah satu pujian bagi Allah yang telah merancangkan jalan keselamatan bagi manusia. Tepat sekali ketika Paulus mengatakan dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ini adalah satu kalimat penutup daripada eksposisi Paulus tentang keselamatan Israel. Di kalimat penutupnya dikatakan bagi Dialah, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Senada dengan malaikat yang berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Pada akhirnya kita melihat segala sesuatu itu dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Bukankah kita juga diciptakan untuk memuliakan namanya? Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia memuliakan Dia. Dan kita mengerti sampai bagian ini. Ketika malaikat berseru kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, itu menyatakan satu seruan pujian bagi Allah. Allah lah yang layak menerima kemuliaan di dalam hidup ini. Apakah kita sudah memberikan kemuliaan Allah dalam hidup kita? Apakah kita sudah memamerkan kemuliaan Allah dalam hidup kita? Ini menjadi satu pertanyaan penting sebelum kita lebih dalam lagi untuk merayakan Natal pada tahun ini. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian kalimat selanjutnya daripada pujian malaikat. Damai atau kata yang seringkali kita ucapkan shalom adalah satu arti tentang keutuhan, keselarasan. Ya, bukan hanya itu, kesejahteraan. Bisa juga diartikan shalom adalah keselamatan, berkat, bahagia adalah shalom. Ya, kita melihat bagi saudara, shalom atau damai ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan pada manusia. Khususnya seperti kalau kita melihat background daripada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka membutuhkan damai di tengah tertekan hidup mereka dalam penjajahan Romawi. Kita melihat bagi saudara, sejak relasi manusia terputus, sejak manusia terputus dari Allah, damai sejahtera bukan menjadi milik manusia lagi. Manusia hidup dalam ketakutan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hal pertama apa yang dirasakan yaitu ketakutan. Ketakutan. Kelahiran Yesus justru membalikkan semuanya itu. Yesus lahir membawa damai sejahtera. Perseteruan dosa manusia terhadap Allah telah merusak damai sejahtera. Hubungan atau relasi ini diperdamaikan kembali melalui Yesus Kristus. Saudara, kita melihat dari pujian malaikat itu, damai ini bukan hanya terjadi di bumi, tetapi dikatakan di antara manusia, di antara manusia. Inilah berita damai itu. Ya, inilah berita damai itu, bahwa damai itu bukan hanya menyangkut perasaan hati yang damai, hati yang tenang, hati yang aman, bukan. Tetapi kelahiran Yesus memberikan damai, yaitu hubungan Allah dan manusia itu diperdamaikan kembali. Yesus menempatkan manusia
dalam hubungan baik dengan Allah dan sesama. Itulah yang Zakaria katakan di ayat 79, bahwa dia akan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini yang menjadi misi daripada Kristus Yesus, memperdamaikan manusia dengan Allah sehingga dia lahir bagi kita. Inilah satu pujian yang dibawakan oleh malaikat, pujian surgawi, bagaimana melihat Allah dan manusia diperdamaikan melalui lahirnya Sang Penebus, yaitu Kristus Yesus. Kalimat selanjutnya dikatakan di dalam bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 14, dikatakan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, dalam salinan teks yang ada itu diterjemahkan yaitu bagi manusia yang memiliki kehendak baik kepada Allah dan bersedia diperdamaikan. Ya, jadi dalam hal ini kita harus mengerti bahwa tidak semua, tetapi bagi manusia yang memiliki kehendak baik kepada Allah dan bersedia diperdamaikan akan mengalami damai sejahtera itu. Inilah yang digambarkan oleh malaikat surgawi dalam pujiannya, bahwa ketika Yesus hadir, damai sejahtera hadir di antara manusia. Mari kita perhatikan kehidupan gembala. Ya. Kita tahu bahwa kabar kelahiran Yesus Kristus ini pertama-tama kali diberitakan kepada gembala. Mengapa? Ya, mengapa? Ya, kita melihat gembala ini adalah miskin, hina, kasar, sederhana, orang-orang yang biasa. Dan kalau kita bisa melihat konteks gembala pada saat itu adalah gembala yang hidup mereka yang tidak terlalu diindahkan oleh orang lain. Ya. Mereka hidup di dalam kehidupan yang dipandang rendah, dipandang remeh. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak mempedulikan agama. Ya, mereka tidak mengindahkan bermacam-macam peraturan yang ada dalam masyarakat. Mereka dianggap najis karena tidak melakukan pembasuhan secara agamawi. Mereka di dalam kemiskinannya kadangkala sering mencuri, ya. Kadangkala sengaja menggembalakan domba mereka di ladang orang lain, di tempat orang lain. Sehingga mereka disebut orang-orang yang tidak dapat dipercaya, dan karakter mereka sering dianggap orang-orang yang tidak dipercaya. Dan pada akhirnya mereka seringkali tidak diperbolehkan untuk bersaksi di depan pengadilan dengan karakter yang demikian. Tidak dapat dipercaya, bagaimana dapat bersaksi. Tapi kita melihat justru mereka lah yang menjadi saksi pertama ketika Kristus lahir. Mereka tidak diizinkan menjadi saksi oleh imam-imam, tetapi Allah pakai mereka menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. Mereka lah orang pertama yang menyaksikan kemuliaan Allah seperti yang diberitakan malaikat, dan mereka boleh menikmati damai sejahtera di dalam hidupnya. Sebagai golongan masyarakat yang dikucilkan, tentunya hidup mereka begitu susah. Mereka dianggap tidak dapat dipercaya. Tetapi kisah Natal bagi mereka telah mengubah hidup mereka. Kita bisa melihat para gembala penuh ketaatan. Ketika menyaksikan kemuliaan Allah, penuh ketaatan, mereka merespon dengan, di dalam Alkitab dikatakan mereka cepat-cepat pergi. Tidak ada keraguan, tanpa banyak pertimbangan, datang kepada bayi dan palungan itu ketika malaikat mewartakan telah lahir bagimu juru selamat dunia. Bapak saudara terkasih Tuhan, kita bisa melihat di dalam hal ini, bahkan di dalam teks Alkitab mencatatkan mereka sungguh-sungguh percaya. Meskipun Bethlehem bukanlah kota yang istimewa, Bethlehem kota kecil yang tidak bergengsi seperti halnya kota-kota besar lainnya. Kalau bisa dibandingkan, Bethlehem tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Tetapi para gembala ini, mereka percaya dan taat. Mendengar kidung pujian surgawi, mereka datang kepada bayi yang lahir di palungan. Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat 20 kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dikatakan mereka pulang, mereka kembali dengan sukacita
dan memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah karena mendengar dan melihat kelahiran Yesus Kristus yang menjadi berita damai yang membawa kemuliaan bagi Allah. Kidung pujian surgawi dari malaikat dari masa lampau masih terdengar sampai masa kini. Sekalipun bumi merasa penat, tetapi surga terbuka. Bumi merasa penat, tetapi surga terbuka. Karena apa? Karena di sanalah pengharapan kita. Berita kemuliaan Allah dan damai sejahtera yang akan terus-menerus diberitakan, yang akan terus-menerus diberitakan. Malaikat telah menyanyikan pujian kemenangan. Allah telah menyatakan kemuliaannya dan memberikan damai sejahtera. Tentunya pujian ini adalah penghiburan bagi kita. Seringkali ada kabar-kabar yang menyedihkan yang sering kita dengar dari dunia kita yang penuh dengan masalah ini. Ya, bahkan diri kita sendiri pun dipenuhi banyak masalah. Oleh karena banyak masalah inilah kita kehilangan damai itu. Pujian surgawi dari malaikat telah membawa kabar damai sejahtera yang didambakan oleh hati kita. Kita hanya perlu percaya kepada Yesus, Sang Raja Damai itu. Yakin Dia akan membawa kedamaian bagi kita di tengah kegelisahan hidup kita. Sesungguhnya para gembala itu adalah gambaran-gambaran hidup kita, bukan? Masing-masing kita memiliki hidup yang kacau balau. Begitu gusarnya kita menghadapi studi kita, sekolah, hubungan relasi kita, pacaran kita, hidup rumah tangga kita. Betapa rumitnya dan pekerjaan kita, betapa tertekannya di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Apa yang kita butuhkan? Yaitu damai sejahtera itu, bukan? Kita tahu 2000 tahun yang lalu malaikat membawa kabar gembira bahwa damai itu ada di antara manusia. Oleh sebab itu, sekalipun di tengah kehidupan kita ini masih ada permasalahan, namun kita tahu dengan jelas damai sejahtera itu telah diberikan bagi kita. Dan kita menantikan satu penyempurnaan damai yang sejati itu. Sebab itu, bila kita melihat ketika Natal ada di tengah-tengah kita, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ingatlah bahwa kemuliaan Allah telah dinyatakan bagi kita. Dan damai sejahtera itu ada di antara kita, ada di antara manusia. Kiranya lewat renungan ini boleh semakin meneguhkan iman kita untuk bersama-sama memuji Allah pada momen-momen Natal ini. Biarlah kemuliaan hanya bagi Allah saja. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang ada dalam hidup kita, mari berikanlah untuk kemuliaan Allah. Allah yang layak untuk menerima pujian itu. Dan ingat, Allah bukan hanya kita tinggikan, tetapi berita malaikat memberikan satu jawaban bagi hidup kita, yaitu damai sejahtera di antara manusia. Tuhan memberkati renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, sekali lagi kami diingatkan kembali bahwa kemuliaan Allah telah nyata bagi kami. Kristus Yesus lahir bagi kami, telah lahir bagi kami, dan Yesus lahir membawa kabar damai sejahtera bagi kami. Saat ini Tuhan, kami tahu kadangkala kami diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang tidak mudah. Kami tertekan dengan banyak hal. Kadangkala kami merasa hidup kami kacau balau sudah. Tetapi melalui momen-momen Natal ini, biar kami diingatkan kembali bahwa ada damai sejahtera daripada Tuhan yang menghiasi hidup kami. Bahwa sesuatu hal yang terpenting dalam hidup kami, yaitu dosa, telah diselesaikan oleh Kristus Yesus. Dan damai sejahtera itu akan masuk dalam hidup kami. Kami tidak lagi menjadi takut, kami tidak menjadi khawatir, kami tidak lagi menjadi gelisah dalam hidup ini. Karena ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Saudara persekutuan doa pada malam hari ini. Selamat merayakan Natal. Mari kita menanti Natal dengan penuh harapan di dalam Kristus Yesus. Amin.